Oke guys, halo. Ketemu lagi sama aku. Kali ini aku bakal share kalian semua dokumen-dokumen apa aja sih yang kalian butuhkan buat submit dan apply visa Irlandia. Nah, ini adalah file dari kedutaannya langsung ketika aku ngirim email ke mereka. Kalau misalkan kamu udah nonton videoku yang sebelumnya, itu kan untuk mendapatkan file ini, file yang lengkap, nanti kita akan dikasih 3 file ya. Itu kita harus email ke kedutaannya dulu untuk minta requirement yang terbaru tahun itu. Ya, jadi untuk tahun ini kan tahun 2025, tapi ya kurang lebih sama lah ya, masih kurang lebih sama. Kalian bisa minta lagi yang lebih terbaru untuk tahun 2026. Oke, langsung aja ya. Ini yang pertama yang harus kita lihat, please note that all documents list below must be included with your application. Jadi dokumen yang disebutkan di bawah ini harus masuk sama aplikasimu. Incomplete applications will not be accept. Jadi kalau misalkan kamu belum mengisi form online seperti videoku sebelumnya, terus kamu langsung submit dokumen ke sana, itu nggak akan diterima ya guys ya. Dan jangan lupa all documents must be in English or translate by a sworn English translator except for bank statement and wage slips. Jadi semua dokumen itu wajib pakai bahasa Inggris dan ditranslate oleh penerjemah bahasa Inggris tersumpah, kecuali untuk bank statement nggak apa-apa pakai bahasa Indonesia, dan wage slip ini kayak semacam slip gajimu tuh nggak apa-apa kalau pakai bahasa Indonesia. Tapi kalau kemarin aku aku tetap pakai bahasa Inggris, jadi minta buatin dari kantornya pakai bahasa Inggris gitu. Nah, ini ada instruction yang lengkap banget how to apply for a visa. First, you must apply for a visa from your home country or a country where you are a legal resident. Kita harus apply dari negara kita sendiri ya. Kemudian create a visa application online. Di sini kita bisa langsung klik ya. Habis itu ini maksudnya yang isi form online kayak videoku sebelumnya. Terus when finish, you will see a web page with important summary information. Print, sign, and date this application summary sheets. Nah, ini juga udah ada di videoku sebelumnya. Kamu bisa cek videoku sebelumnya ya. Prepare the required documents as described on the list below. Nah, terus kita siapin dokumen-dokumen yang di bawah ini nanti. Complete the document checklist. Nah, dokumen checklist itu yang ini guys. Itu nanti kita bakal dikasih dokumen checklist ini ketika kita ngirim email. Nah, di sini tuh ini adalah salah satu dokumen yang harus kalian bawa ketika kalian ke kedutaan Jakarta buat kedutaan Irlandia di Jakarta buat submit dokumen visanya ya. Di sini ada reference number yang setelah kalian ngisi visa online itu kan ada numbernya. Nah, kamu isi di sini. Terus full name sama date. Date ini date kamu mengajukan ke sana ya. Nah, ini kamu centang ya, kamu centang yang udah ada. Yang ini jangan dicentang, ingat di sini ada tulisan embassy use only, hanya boleh dicentang sama pihak embassy atau pihak kedutaan. Jadi kamu centangnya yang sebelah sini ya. Nah, ini udah lengkap banget, jadi kamu tinggal checklist di sini aja apa-apa yang harus kamu bawa ke kedutaannya. Nah, gitu. Di sini ada application form ini yang hasil kamu submit formulir yang online itu. Terus ada foto, ada undertaking letter. Undertaking letter itu yang ini guys. Nah, ini juga nanti dikirim email ya. Jadi ada 3 file. Yang undertaking letter ini satu, yang kedua yang tadi checklist, sama yang requirements short stay tadi. Nah, ini kamu juga tinggal isi number pengajuan visa kamu. Terus ini nama lengkap ya, di sini nama lengkap nama lengkap kamu. Terus nomor pasportnya di sini. Habis itu tanggal kamu sampai di Ireland sampai tanggal kamu akan meninggalkan Ireland di sini. Totalnya berapa hari? Purpose, tujuan kamu pergi ke Ireland itu apa, dijelasin di sini. Kemudian my travel expenses including flight, accommodation, meals, and other travel expenses will be covered by. Nah, jadi untuk biaya travelmu termasuk penerbangan, akomodasi, makan minum, dan lain sebagainya akan di cover sama siapa nih? Akan ditanggung sama siapa nih? Kamu
jelasin juga ya. Udah, habis itu tinggal kamu tanda tangan di sini, tanda tangan basah ya, jangan tanda tangan digital. Terus kamu kasih tanggal kamu apply. Udah deh, gitu. Oke, kita kembali lagi ke sini. Nah, kalau misalnya udah selesai nih, semua dokumenmu udah siap banget, kamu juga udah apply online, kamu email lagi ke jakartamvisa@dfh.ie to request an appointment to submit your visa. Jadi kamu harus buat semacam janji temu gitu sama kedutaannya, nanti mereka akan email balik kamu dan ngasih kamu tanggal berapa kamu harus ke sana dengan membawa dokumen-dokumen yang tadi gitu ya. Yang mana jangan lupa juga pasportmu juga dibawa ya guys. Paspor asli gitu. If you live outside Jakarta and would like to send your application by post, please send to the address below. Nah, tapi kalau misalnya kamu tinggal di luar Jakarta dan kamu mungkin terlalu jauh buat ke Jakarta, kamu bisa kirim aplikasi kamu dengan pos, paket gitu ya, ke alamat yang ada di sini. Gitu. Okay, important notes lagi. First, each traveler must apply for a separate visa. Jadi kalau misalnya kamu bepergian sama partner, suami, pacar, atau anak, atau teman, itu apply visanya sendiri-sendiri ya. Terus all documents must be dated within 4 weeks before the date you make your application. Jadi semua dokumen, misalnya nih kayak kamu kan data KK atau akte kamu translate ke penerjemah tersumpah. Nah, itu tanggal penerjemahannya itu harus dalam waktu 4 minggu sebelum tanggal kamu buat aplikasinya gitu. Jadi kayak misalnya nih, kamu buat kamu terjemahin tanggal 1 Agustus misalnya, berarti dalam 2 minggu setelah 1 Agustus lah kamu harus harus apply gitu. Only hard copy documents will be accepted. Nah, jadi mereka itu tidak menerima soft copy documents ya. Jadi semua dokumen itu harus kamu print. Mereka nggak menerima file ketika submit ke kedutaannya langsung ya, maksudnya. Unless otherwise stated below, you must submit the original documents, a copy of the original documents, and sworn translations if they are needed. Nah, kemarin ya, kalau yang aku submit dokumen aslinya itu paspor, KK, sama akte. Itu aja, tapi nanti kalau misalnya kamu langsung datang ke sana, KK sama aktemu akan langsung dikembalikan. Ya, sama paspornya juga langsung dikembalikan, guys, gitu. Nah, the visa officer may request additional documents. Nah, kalau misalnya dokumen masih kurang, mungkin nanti staffnya akan minta lagi tambahan. Tapi kalau misalnya udah aman, ya udah, mereka nggak bakal minta apa-apa kok. Terus, if you do not submit all the required documents, your application will not be accepted. Kalau misalnya kamu tidak memenuhi ketentuan dokumennya, maka aplikasimu tidak akan diterima. Jadi pastiin semua dokumennya benar-benar lengkap ya. Terus, providing all the documents list does not guarantee that you will be given a visa. Tapi dengan catatan meskipun kita udah melengkapi dokumen kita, itu nggak menjamin kita akan dapat visa gitu ya. Terus bank statements must be original. Photocopies of the bank books will not be accepted. Print internet statement must be officially stamped or certified by the bank. Your bank statement must show details of your name, address, bank account number, and account type. Jadi untuk mutasi bank itu harus original, harus asli ya. Nggak boleh pakai fotokopi buku tabungan karena nggak akan diterima. Kalau misalnya kamu nggak mau ngeprint di bank gitu, misalnya kamu mau ngeprint sendiri dari statement gitu, bisa, tapi tetap harus di stempel sama bank ya, cap basah gitu. Nah, di bank statement itu juga harus ada namamu, ada alamat, dan ada nomor rekening dan tipe account-nya. Kalau kemarin sih aku nggak ada
alamatnya, tapi aman-aman aja. Jadi pokoknya yang penting bank statement gitu ya guys ya. Next, visa applications take a minimum of 4 weeks to process. Jadi untuk pengurusan visa ini minimal 4 minggu atau 1 bulan. Kalau kemarin ya pengalamanku itu aku cuma 2 minggu. Cuman tergantung lagi sama kedutaannya ya, dan visa kamu tuh visa apa. Tetap aja pokoknya minimal 2 bulan lah. Kalau misalnya kamu mau apply tuh 2 bulan sebelum kamu berangkat lah biar aman ya. Kemudian visa appointment must be made by email only. Jadi mereka tidak menerima uh, kamu telepon mereka atau gimana tuh enggak. Jadi untuk janji temu, untuk menentukan tanggal kapan harus kamu ke sana, itu mereka hanya di email aja gitu ya. Nggak bisa ditelepon atau WA nggak bisa. Terus people who are late for their appointments will not be met. Nah, ini yang paling penting juga, kalau misalnya kamu udah ditentuin nih tanggal janji temunya, misalnya tanggal 9 jam 1 siang gitu. Nah, itu nggak boleh lewat dari jam 1 siang dan pokoknya nggak boleh telat aja. Kalau misalnya kamu telat, mereka nggak akan mau nerima lagi, gitu. So, next, there is no visa application fee for Indonesian citizen. Nah, ini untungnya kita sebagai keluarga negara Indonesia itu kita gratis ya visanya, jadi kita nggak bayar sama sekali untuk visa ini. For application submit by post, original documents will be kept by the embassy during the visa process. Nah, kalau misalnya kamu terlalu jauh nih ke Jakarta, terus kamu yaudah deh post aja. Nah, nanti kamu tetap harus ngirimin dokumen original dokumen kamu, kayak kakak akte itu. Terus tapi nanti original dokumennya bakal di-keep dulu sama mereka gitu. Jadi nggak dibalikin ya. Dibalikinnya nanti ketika hasil visanya udah keluar gitu. Kemudian, applicants must arrange their own courier or someone to collect the documents and passport with visa from the embassy. Nah, kalau misalnya kamu nggak bisa ngambil visamu sendiri, misalnya visanya udah jadi nih, otomatis kamu harus ke sana lagi buat ngambil visanya dengan membawa paspormu, ya, karena mereka di sana bakal nempelin stiker visanya di paspormu kan. Nah, kalau kamu nggak bisa, kamu harus cari orang yang bisa ke sana buat gantiin kamu, tapi kamu harus buat surat kuasa ya guys. Kemarin pengalaman aku ngambilin punya temanku visanya, itu boleh, tapi harus ada surat kuasanya bermaterai, gitu ya. Nah, udah, kemudian ini list dokumennya yang kamu perlukan. First itu ada on application form yang tadi itu ya, jadi yang udah online application yang udah kamu isi, habis itu kamu print, habis itu kamu tanda tangan ya. Kemudian fotonya 2, nggak boleh less than 6 months old, jadi fotonya harus fresh, harus baru kamu foto, bukan fotomu yang tahun lalu atau 2 tahun yang lalu ya. Dengan size 3,5 x 4,5 cm. Backgroundnya warna putih. Nah, ini perlu diperhatikan, wajahnya harus 70-80% di foto. Terus jangan lupa di balik fotonya kamu tulis visa application number kamu dan nama lengkap kamu. Di belakang fotonya jangan sampai bleber ya pulpennya. Terus jangan staples fotonya ya. Biasanya kan biar gampang kadang staples aja. Nah, itu jangan. Jangan staples apapun, dokumen kertas apapun jangan di staples. Oke, taruh aja di dalam amplop gede itu. Kemudian ada undertaking letter, tadi undertaking letter udah, itu wajib juga kamu bawa. Terus paspor pastinya. Nah, paspor yang kamu bawa ini itu pertama paspor barumu, maksudnya paspor baru di sini adalah paspor yang akan kamu gunakan buat kesana nanti. Ya, valid for at least 6 months after your planned date or departure for Ireland with at least 2 blank visa page. Minimal ada 2 blank visa page-nya. Nah, kemudian copy of your current passport.
Jadi selain kita membawa paspor original kita juga harus membawa fotokopinya, guys. Yang mana fotokopinya itu adalah pertama bio page, yang paling depan, halaman depan, terus endorsement page, terus halaman yang ada visa stikernya, sama halaman yang ada stamp imigrasi keluar masuk kita. Itu di fotokopi semua. Nah, if you hold other passports or have held previous passports, you must also submit them along with the photocopies of each page. If you are not able to do this, submit an explanation letter. Nah, kalau ini seperti yang udah di videoku sebelumnya aku jelasin, jadi kalau misalnya kamu punya paspor lama yang udah nggak berlaku lagi, itu tetap kamu bawa, guys. Tetap kamu bawa ke sana yang asli dan yang fotokopi sama seperti paspornya yang akan kamu pakai, gitu ya. Terus travel arrangement, your flight tickets, kamu juga harus submit flight tickets. Itinerary, kamu mau ngapain aja di sana, itu juga harus submit. Terus accommodation detail, kamu mau tinggal di mana, hotelnya namanya apa, dari tanggal berapa sampai tanggal berapa, dan lain sebagainya. Dan ini nih yang paling penting, ini harus ada ya, travel or medical insurance. Ini wajib hukumnya. Kayak jadi kalian beli aja tuh kalau kemarin sih aku beli di Traveloka ya, sekitar kayak 100-an gitu deh. 100 ribuan guys, ya lumayan lah. Terus di evidence of funds, nah ini ada proof of availability of sufficient funds to cover the cost of your visit to Ireland. Jadi ini rekening ya, di rekening kamu tuh kamu harus membuktikan bahwa kamu memiliki cukup uang untuk your visit to Ireland gitu. Nggak harus sampai yang berpuluh-puluh sih, tapi pokoknya menyesuaikan deh kamu di Ireland tuh berapa hari. Coba di itinerary itu kamu hitung-hitung sendiri cost-nya berapa. Nah, nanti mereka akan menyesuaikan sama itinerary kamu soalnya. Jadi sebenarnya nggak harus sampai 100 juta, 200 juta, enggak. Pokoknya menyesuaikan kebutuhan kamu selama di sana dengan kamu membuat itinerary tadi gitu ya. Kemudian bank reference ya, referensi bank ini wajib ada, mutasi rekening. Udah itu. Nah, kalau misalnya temenmu atau keluarga kamu di Ireland itu mau membantu kamu untuk membiayai your visit, nah mereka harus tetap ngasih bank statementnya mereka, payslipnya, recent tax, dan letter from their employer. Kalau misalnya ada temanmu atau keluargamu yang bekerja di Ireland, mereka harus mencantumkan itu juga. Nah, ini ada other supporting documents ya. Ini ada applicant's original birth certificate plus a copy ya. Jadi akte yang asli dan kopinya. Kalau misalkan kamu udah menikah, akte nikahnya, buku nikahnya plus kopinya, terus kartu keluarga dan kopinya. All non-English language documents must be accompanied by a sworn English translation. Jangan lupa ya, ini harus ditranslate ke bahasa Inggris oleh penerjemah tersumpah. Kemudian kalau misalnya kamu pernah ditolak visanya, nah kamu juga harus masukin data ini nih. Details of any previous Irish visa application you have made, including any which were refused. Details of any visa refusal for any other country. Jadi kalau misalnya kamu pernah ditolak masuk ke Ireland, kamu cantumin tuh data-data sebelumnya, atau negara lain juga kamu cantumin. Terus a photocopy of any original documentation to do with the previous visa refusal gitu. Jadi ya lumayan lah ya ini. Tadi itu untuk tourism, kalau sekarang untuk yang conference gak jauh beda, cuman tambahannya itu adalah di sini kamu harus tambah invitation letternya dari organization in Ireland ya, undangan, terus confirmation letternya, terus evidence of business ownership, evidence of self-employment or freelance work, gitu. Yang tadi ini general, sorry guys. Yang tadi tuh general requirements, which means semuanya wajib ya untuk melengkapi hal ini.
Kalau untuk yang turis, kalau untuk yang turis tuh ini guys, jadi um, kalau misalnya kamu di bawah 18 tahun ya, for a child traveling with parents, kalau misalnya traveling with parents, ini ada apa namanya, ketentuannya seperti ini ya. Ada original letter of consent from both parents, copy of each parent's passport, the child's original birth certificate. Terus kalau misalnya anakmu traveling sendiri, ini juga ada ketentuannya. Ini sangat-sangat lengkap banget guys. Sangat-sangat lengkap. Jadi memang harus budayakan membaca satu persatu ya. Harus teliti lah. Terus di sini kamu juga harus mencantumkan proof of employment. Ya, jadi kayak bukti kamu tuh kerja di Indonesia. Ini bisa berupa surat yang mencantumkan full contact details, your employment status, how long you have been employed, kamu kerja apa, berapa lama kamu kerja, terus apa tujuanmu travel ke Ireland tuh buat apa, terus siapa yang akan membayar travel expense-mu, kapan kamu akan kembali bekerja. Nah, itu mungkin kamu bisa minta dari atasanmu ya, jangan lupa suratnya juga cap basah, tanda tangan basah. Terus kamu juga harus mencantumkan slip gaji yang 3 bulan gajimu. Terus kalau misalnya kamu tidak bekerja di kantoran gitu, misalnya kamu kerja sendiri nih, ya. Nah, ini kamu bisa cantumkan ini. Oke, kurang lebih sama kayak tadi lah ya. Nih, ini sebenarnya sama kayak UK sih ya, sama kayak UK. Nah, kalau ini beda lagi nih. Kalau tadi kan turis. Nah, sekarang yang family or friends visit. Kalau misalnya kamu mau ke sana tuh untuk mengunjungi keluarga atau mengunjungi teman atau mengunjungi pacar. Nah, ini apa namanya persyaratannya? Sebenarnya kurang lebih ya sama-sama lah ya. Sign and date letter of invitation from the person you are visiting in Ireland, including their address with details of how you are known or relate to the person you are visiting. Jadi mereka kayak harus bikin surat yang mana surat itu adalah mengundang kamu gitu ya buat datang ke sana. Terus kamu juga harus minta bio page pasportnya mereka dan Irish Residence Permit Card. Nah, mereka tuh pasti punya. Kalau mereka tinggal di sana pasti punya ini. Jadi minta ke mereka buat mengirimkan kopinya aja. Gitu. Sponsorship letter, terus ada copy of utility bills of reference in Ireland dan lain sebagainya. Ini ya nanti kamu bisa minta langsung. Ini pasti bakal dikirim. Pokoknya kamu minta ke mereka, kamu email. Ntar kamu akan dikirimin file yang ini semuanya. Ini banyak banget ya guys. Nah, kalau misalnya kamu bukan Indonesia, nationality apa? Bukan keluarga negara Indonesia. Nah, ini ada tambahan dokumen nih yang harus kamu lengkapin. Jadi, pertama itu ada original and copy of evidence of your permission, kitab itu. Terus ada visa fee-nya ya. Kalau kamu bukan orang Indonesia, bukan keluarga negara Indonesia, kamu harus membayar. Kalau tahun 2025 ini terakhir ya, yang kemarin itu 1 juta rupiah untuk single entry dan 1.700.000 rupiah untuk multiple entry payable by bank transfer ke sini. Tapi make sure ini tahun kemarin, tapi sebenarnya ya kurang lebih sama, cuman untuk make sure lagi kamu bisa bisa email langsung ke kedutaannya. Oke deh guys, gitu dulu untuk persyaratannya. Semoga visamu sukses ya, lancar diterima semuanya. Oke, thanks for watching. Jangan lupa subscribe, like, and comment, and share juga ya, karena ini penting banget. Oke, thank you and bye-bye.